Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Berjumpa lagi dengan Kak Laura di Sekolah Minggu Online kelas besar. Kak Laura punya satu pantun nih buat adik-adik. Sedang mengantri sambil menunggu bayar buah-buahan. Hari ini hari Minggu, mari kita memuji nama Tuhan. Wah, adik-adik semuanya kakak lihat sudah siap? Karena itu, yuk kita puji nama Tuhan, kita naikkan lagu Bersuka Dalam Tuhan. Boleh sambil bangkit berdiri ya adik-adik. Ayo kita gerakkan badan kita puji nama Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka citalah. Dengan tetap berdiri, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali bangun dalam keadaan baik, segar, dan sehat. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan bagi kami, bagi keluarga kami, dan orang-orang yang kami sayangi. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah, kami siap memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami supaya pikiran dan hati kami tertuju padamu, dan kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan duduk kembali. Oke, kalau orang mau tanya dulu nih, adik-adik, ada nggak sih di antara kita yang tidak pernah sakit? Atau yang tidak pernah merasa sedih? Sebagai manusia, pasti kita semua pernah sakit, pasti pernah merasa sedih, apapun alasannya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, kita tahu bahwa sekalipun kita sedang sakit maupun sedih, ada Tuhan yang selalu menemani kita. Sehingga kalau kita merasa mungkin kesepian karena tidak bisa bermain ketika kita sakit, atau ketika kita sedang sedih dan membutuhkan ada yang menghibur, kita bisa berdoa. Kita percaya Tuhan selalu hadir, menemani kita, menghibur kita. Dan Dia pun juga berkuasa menyembuhkan kita. Luar biasa ya kasih dan kuasa Tuhan untuk kita semua. Yuk adik-adik, kita naikkan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ya adik-adik, nama Tuhan Yesus yang selalu menghibur hati kita. Sehingga apapun yang menjadi alasan kita ketika kita sedang sedih ataupun kita sedang sakit, kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita.
Dalam Filipi 4 ayat 4, firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Wah, firman Tuhan yang begitu indah ya adik-adik. Kita bisa bersukacita dalam segala keadaan karena kita tahu Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita naikkan pujian adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalam kita. Sekarang kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Rosa. Mari kita naikkan pujian Siapa yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Senang sekali Kak Rosa bisa berjumpa adik-adik dalam sekolah minggu online hari ini. Kakak berharap adik-adik selalu sehat dan penuh semangat. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus, sumber sukacitaku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari satukan hati dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan selalu menaungi hidup kami sepekan ini. Tuhan Yesus, saat ini kami mau menyediakan hati, pikiran kami, roh, tubuh, jiwa kami. Tuhan pimpinlah melalui pimpinan Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa mengerti firman Tuhan bagi kami masing-masing. Dan kiranya firman itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu di depan kami ini sungguh ke dalam tangan penyertaan Tuhan Yesus Kristus melalui Roh-Mu yang kudus. Dalam Tuhan Yesus Kristus, amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan hari ini diambil dari Markus pasal 11 ayat 1-11. Adik-adik juga membaca dengan bersuara ya. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka,
Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Adik-adik, ini adalah foto Pak Jokowi ketika melakukan kunjungan kerjanya. Kita melihat antusiasme masyarakat menyambut Pak Jokowi dengan sorak-sorai dan lambaian tangan. Begitu meriah ya adik-adik. Adik-adik, yuk sekarang kita lihat cuplikan video berikut ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan-pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari-hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Ini adalah momen di mana Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Dari foto Pak Jokowi dan dari video Tuhan Yesus barusan, kita melihat orang banyak yang gegap gempita, bersuka cita, menyambut tokoh idolanya. Ketika Tuhan Yesus memasuki Yerusalem dengan menunggang keledai, orang banyak menyambut dia dengan menghamparkan pakaiannya ke jalan, melambaikan daun palem dan bersorak-sorai dengan nyaring, Hosana, artinya damai sejahteralah kita. Orang banyak seolah menyambut Yesus sebagai Mesias yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan Romawi. Namun adik-adik, misi Tuhan Yesus lebih dari itu. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk membebaskan semua manusia dari hukuman dosa yaitu maut. Tuhan Yesus adalah Mesias, hamba Allah yang merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa dunia. Adik-adik, sebetulnya saat memasuki kota Yerusalem, Tuhan Yesus justru akan memulai penderitaannya demi menggenapkan rencana Bapanya. Tuhan Yesus akan diadili, dianiaya, disiksa dengan keji sampai mati demi menyelesaikan tugas dari Bapaknya.
Adik-adik, jika kita melihat orang banyak yang begitu bersuka cita, bersorak-sorai menyambut Yesus, kita berpikir sebenarnya apakah sumber sukacita hidup mereka? Apakah sumber sukacita hidup kita? Apakah teman-teman kita? Apakah gadget kita? Apakah uang dan kekayaan kita? Apakah pendidikan, pekerjaan, dan kesuksesan kita yang menjadi sumber sukacita kita? Adik-adik, jika kita berharap dan mengandalkan hal-hal tersebut, suatu saat kita bisa kecewa. Tuhan Yesuslah sebenarnya sumber sukacita sejati kita. Cinta Tuhan membuat Ia taat dan tidak gentar memasuki kota Yerusalem, kota di mana akhirnya Tuhan akan disalibkan 2000 tahun yang lalu. Adik-adik, mari kita selalu mengingat, menghayati, dan mensyukuri karya keselamatan Kristus bagi kita. Kita yang seharusnya dihukum mati karena keberdosaan kita, bukan Kristus. Tapi Kristus rela mati menggantikan kita. Tuhan Yesus dan cintanya selalu menjadi sumber sukacita kita, kekuatan kita menghadapi hidup sehari-hari. Cinta Tuhan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mudah putus asa dan selalu punya pengharapan. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, kita beroleh sukacita sejati. Sukacita yang tetap ada walaupun kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Sukacita dari Tuhan seperti mata air yang selalu memancar, yang memberikan kita semangat dan energi menghadapi hidup sehari-hari. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Nehemia 8 ayat 11c. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur dan ungkapan sukacita kita atas segala kebaikan Tuhan, mari kita memberikan persembahan. Kita akan memasukkan persembahan ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan dan kita akan membawanya saat kita sudah bisa beribadah di gedung gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong papa dan mama untuk mentransfer persembahan ke nomor rekening di bawah ini. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat dan anugerah Tuhan sepanjang hidup kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan sedikit dari berkat yang kami terima. Tuhan, terimalah persembahan ini, pakailah persembahan ini untuk menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami hari demi hari. Kami mau berjalan bersama pimpinan Tuhan. Kami menyerahkan studi kami, pergaulan kami, masa depan kami. Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, bersyukur, dan berharap. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat menapaki pekan yang baru bersama pimpinan Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, sebentar lagi kita mau ada acara spesial loh. Wah, acara apa? Ibadah Jumat Agung dan Paskah Komisi Anak GKI Guru Sehari. Kapan acaranya? Jumat 15 April 2022 dan Minggu 17 April 2022. Acaranya sesuai jenjang kelas. Betul sekali, teman-teman bisa mengikuti sesuai jenjang kelas ya.
jamnya. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.